Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang makna sholat. Pada waktu itu sudah nyampe kepada surat Qul huwallahu ahad, surat yang terakhir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa disamakan dengan segala sesuatunya. Sudah jelas. Kenapa pada waktu kita sholat kok masih muncul yang selain Allah? Ada apa di situ? Makanya belajar mengkaji supaya kita sadar siapa yang ada di dalam diri kita ini yang sebenarnya. Ayo belajar bertanya kepada Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kok saya nggak bisa khusyuk waktu kita sholat? Banyak surat-surat di dalam Al-Quran, surat pendek itu. Celaka orang yang mengotori jiwanya. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Itu kan sudah jelas. Kenapa dikatakan celaka oleh Allah? Orang yang mengotori jiwanya. Sehingga jiwanya bingung. Jiwanya bergentayangan. Apa kita tidak sadar waktu kita sholat, jiwa kita bergentayangan? Di situ sudah jelas, sudah nampak. Kalau kamu mau tahu tentang jiwa-jiwa yang bergentayangan. Jiwa-jiwa yang bergentayangan itu nggak kenal Allah sudah. Nggak tahu Tuhan. Jadi walaupun dia sholat, tetap aja dibawa oleh unsur iblisnya. Karena Muhammadnya hilang dalam diri kita. Muhammadnya sudah terkotori jiwanya. Makanya manusia ini tercipta dari setetes air mani yang memancar. Baru terjadi di situ segumpal darah. Dari segumpal darah itulah terjadinya hati. Kalau hati kotor, ya seluruh tubuh kotor. Kalau hati bersih, seluruh tubuh bersih. Baru di situ akan terpancarkan cahaya ilahi. Cahaya Nurullah. Cahaya Muhammad. Baru menemukan, hai jiwa-jiwa yang tenang, katanya Allah. Itu Allah yang berfirman, masuklah kamu ke dalam surgaku. Sudah jelas. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Saya mau bertanya sekarang. Yang baca kitab itu orang mati apa orang hidup?
Ayo, saya mau tanya. Yang dipanggil itu bukan orang mati, orang hidup. Karena yang bisa baca kitab itu orang hidup. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku. Di mana surganya Allah? Ini banyak manusia nggak tahu. Masuklah kamu. Oh, yang baca kitab itu orang yang masih hidup kok. Masa orang yang baca itu orang yang sudah mati? Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa surga itu di dunia, ya tidak salah. Karena sudah jelas ayatnya. Masuk katanya Allah. Supaya apa? Menemukan bimbingan dari Allah. Menemukan petunjuknya Allah. Supaya kita ini menemukan ketenangan, kedamaian. Di situ Allah sebetulnya yang akan menjamin kebutuhan kita. Selama ini diminta terus kepada Allah. Ya Allah, berilah saya surganya. Katanya Allah, hei surga, larilah kamu, katanya Allah. Karena dia nggak mau mendekat kepadaku, malah mendekat kepada surganya, katanya Allah. Malah surga tanpa menjauh sebetulnya. Kalau kamu sadar. Jauhkan ya Allah hamba dari siksa neraka. Malah tambah mendekat. Bukan itu yang kita minta sebetulnya. Kenali yang punya surga dan yang punya neraka. Karena yang punya neraka dan yang punya surga itulah yang mempunyai surga dan nerakanya. Allah. Allah itulah surga sebetulnya. Tapi kalau kita malah sebaliknya, bukan Allah yang nampak, yang diminta justru tambah jauh sebetulnya. Dan itulah banyak saudara kita Islam beribadah kepada Allah. Seakan-akan Allah ini diperbudak, dijadikan budak. Oh, saudara jelas. Ku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Ya mendekat kepada Allah. Bukan kepada surganya. Bukan kepada nerakanya. Karena yang punya surga dan neraka hanya Allah. Lo coba pikir secara logika. Kalau kita hanya mau mendekat kepada Allah, kira-kira apakah Allah mau menghadirkan nerakanya? Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, neraka ya hilang. Malah surga yang ada. Yang mendekat. Karena yang punya surga ya Allah. Orang yang mau mendekat kepada Allah, ya tidak mudah. Masih diuji. Surga yaitu takdir baik. Neraka yaitu takdir buruk.
Takdir baik dan buruk itu dari Allah. Bisa dikatakan neraka dan surga. Makanya banyak membaca istighfar. Banyak memohon pengampunan kepada Allah. Banyak mengakui kesalahannya. Akui bahwa kita ini banyak salah. Banyak berbuat dosa. Coba sadari. Waktu kita sholat, kenapa masih kemana-mana pikiran kita? Itu menandakan bahwa kita banyak dosa. Bahwa hati kita sudah kotor. Karena banyaknya dosa. Itu pun orang-orang yang kebanyakan pinter-pinter kita. Maaf, ada gangguan. Udah jelas katanya Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku. Di mana surganya Allah? Di dalam hatimu. Kalau kamu sudah masuk ke dalam hatimu, di situ akan menemukan ketenangan, kedamaian. Tapi sesuai tingkatan-tingkatan sejauh mana perjuangan kamu. Di situ terjadinya rezeki. Nggak usah diminta sebetulnya. Kita ini hanya mau mendekat kepada Allah. Bukan kepada surganya, bukan takut nerakanya, bukan rezekinya. Yang namanya tauhid itu yang ada hanya Allah. Makanya orang yang masih minta surga, justru surga tambah menjauh dari kita. Karena sudah salah jalan. Orang yang takut neraka, justru sebaliknya neraka akan datang. Karena bukan Allah yang sampean dekati, yang sampean sembah. Tapi nerakanya sebetulnya. Ya tidak salah. Akhirnya datang nerakanya. Jangan tertipu lah. Mendekat kepada yang punya surga. Secara otomatis di situ akan hadir. Akan dihadirkan oleh Allah. Sebetulnya. Banyak manusia sekarang beribadah kepada Allah. Kepada Allahnya gak kenal. Mana yang diminta surga. Banyakin rezeki. Takut neraka. Ya tetap kebingungan terus. Karena di otaknya hanya bukan Allah. Makhluk. Surga itu makhluk masih. Neraka itu masih makhluk. Rezeki ya masih makhluk sebetulnya. Kalau kita sadar. Makanya, hai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Maksudnya di situ Allah yang kamu tuju, gitu. Secara otomatis surganya Allah akan hadir. Neraka akan menjauh.
Tapi kalau kembali kepada penjabaran saya di awal, makna segala, apa yang kamu alami? Karena kamu melangkah di jalanku, katanya Allah. Ya secara otomatis masih diuji oleh Allah. Kenapa diuji? Ya untuk membersihkan kotoran-kotoran itu sebetulnya. Membersihkan nerakanya itu. Makanya kalau di dalam syariat katanya dicuci dulu. Setelah bersih baru diangkat. Maksudnya di situ. Orang yang berjuang di jalan Allah tetap diuji. Maksudnya dibersihkan dulu hatinya. Baru di situ akan bersih dengan sendirinya. Selama kita masih ada keteguhan, ada kekokohan, tidak gampang down, tidak putus asa, tidak menyerah walau badai merintangi kita. Itu sebetulnya. Surga dan neraka itu satu sebetulnya. Kalau tidak bingung, kalau tidak ruwet, ya tenang. Cuma itu aja kok sebetulnya. Simpel sebetulnya. Kalau kita tenang, ya surga sudah. Kalau ruwet, ya neraka. Cuma kitanya aja yang nggak pernah mengkaji makna daripada ayat itu. Sehingga sampai sekarang, surganya masih di alam sono. Nerakanya masih di alam sono. Padahal sudah jelas. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku, katanya Allah. Kan sudah jelas. Siapa yang baca ayat itu? Kan manusia yang masih hidup. Disuruh masuk oleh Allah. Masuk kemana? Ke dalam hatimu. Kan sudah jelas ya. Ayo kita belajar sadar sekarang. Jangan hanya katanya orang. Surga di sono, neraka di sono. Padahal waktu di dunia sudah neraka. Apalagi nanti jiwanya tambah bingung. Nggak tahu jalan pulang nantinya. Tersesat. Masih nyangkut di pohon yang besar. Masih nyangkut di jembatan sungai. Akhirnya dikatakan tempat angker sama orang-orang. Karena sering nakuti orang-orang. Ada orang lewat ditakut-takuti. Cuma ada dua jalan di dalam agama itu sebetulnya. Ada Allah, ada Muhammad, ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Kaya, miskin. Hidup, mati. Kenyang, lapar. Sakit, sehat. Itu cuma dua kok. Agama itu cuma dua isinya, baik dan buruk. Nggak usah terlalu ruwet banyak kitab kuning, kitab biru, kitab gundul, kitab... Aduh. Akhirnya akal pikiran kita terlalu banyak dimasuki kitab-kitab itu. Nggak stres ya bersyukur kita. Ada dua jalan.
Ya awalnya syahadat, bersaksi Allah, baru bersaksi Muhammad. Takdir baik dan buruk nanti itu hilang dengan sendirinya. Surga dan neraka hilang dengan sendirinya. Rokib atib hilang dengan sendirinya. Mungkar nakir hilang dengan sendirinya. Kalau kamu sudah mendekat kepada Allah, yang ada hanya Allah, ya udah gak aktif mungkar nakirnya, rokib atibnya. Apanya yang mau dicatat? Oh, kamu sudah bersama Allah. Orang yang kenal Tuhan, ya secara otomatis ya dibimbing. Kenapa kok saya menyampaikan rokib atibnya akan hilang dengan sendirinya? Mungkar nakirnya akan hilang dengan sendirinya. Surga neraka akan hilang dengan sendirinya. Karena yang kita dekati yang maha itu. Kalau yang kita dekati yang maha agung, yang maha hebat. Adanya malaikat itu katanya masih wakil-wakilnya. Ya enggak mungkin lah masih ada kalau kita sudah mau bersama dia. Tiap nisfu Sa'ban buku kita disetor. Kalau kita bersama Allah, ngapain? Masih nyetor catatan amal kita, perbuatan kita. Sudah nggak ada, sudah. Rokib atibnya pun sudah nggak ada. Nggak aktif dalam diri kita ini sudah. Mungkar nakirnya pun juga sudah ada. Bukan di alam sono. Emangnya nggak ada kerjaan malaikat mungkar dan nakir nyiksa kamu di alam kubur. Cobalah belajar cerdas. Ya Allah. Ampuni ya Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada yang maha, apakah masih ada mungkar nakir? Apakah masih ada rokib atib? Apakah masih ada neraka? Aduh ya Allah. Sudah jelas. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Kan sudah jelas. Kalau sudah surga, nggak ada sudah rokib atibnya. Mungkar nakirnya, surga nerakanya. Yang ada hanya Allah di situ. Di situ jaminan Allah sebetulnya. Ya itu pun sesuai tingkatan. Karena iman itu ada tingkatan. Makanya saya berulang-ulang mohon pengampunan kepada Allah. Nangis kepada Allah. Supaya kita dibimbing, diberitahu yang sebenar-benarnya kitab itu tujuannya kemana. Ini nanti bermunculan ini. Ngomong sesat ini, rokib atib gak ada ini. Baik dan buruk itu rokib atib. Surga, siksa kubur, mungkar nakir. Ya kalau kita sudah mendekat kepada yang maha, apakah masih ada?
Siksa kubur itu harus dikaji. Kubur. Nah, orang yang kufur. Apanya yang kufur? Hatinya sudah gelap. Hatinya sudah tidak nyambung. Ya terkubur. Sudah gak bisa kenal Tuhan. Sudah. Itulah siksa kubur namanya. Kufur. Orang yang kufur itu orang yang gelap namanya. Hati sudah terlalu banyak kotoran. Kapan kita mau mulai membersihkan hati? Karena selama ini banyak di YouTube mengatakan sesat, surga dan neraka di sana. Dan sudah jelas saya sampaikan barusan ayatnya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku. Masih kurang jelas. Yang baca ayat itu orang yang masih hidup. Tuh loh. Bukan orang yang sudah mati. Kira-kira orang yang sudah mati masih bisa baca kitab. Ini penjabaran saya ini masih kurang jelas. Makanya kalau ada orang ngomong bahwa surga bukan di sono, ya jelas. Memang betul. Karena ayatnya sudah menjelaskan seperti itu. Masuk ke dalam hatimu, disitulah kamu akan tahu surgaku, katanya Allah. Ketenangan, kedamaian. Kalau sudah tenang, sudah damai, di situ Allah akan memberi rezeki secara tidak disangka-sangka. Hadir melalui siapa, ya Allah yang tahu. Ya itu pun tergantung tingkatan iman kita. Kuncinya hati. Jalan untuk pulang itu kuncinya hati. Jalan untuk tahu kiblat itu hati. Kiblat yang sebenarnya itu Allah. Bukan kiblat yang di Mekah. Banyak manusia itu mencari Allah di Mekah. Ini kan sudah salah. Akhirnya mau pergi haji sampai tanahnya dijual. Seakan-akan mau mendekat kepada Allah yang di sono. Gitu. Padahal apa yang saya sampaikan dari awal, kalau sampean bisa menangkap makna sholat ini dari awal saya menyampaikan, puasa sudah masuk sudah. Bayar zakat fitrah sudah masuk, haji sudah masuk sebetulnya sudah. Sudah satu kesatuan, itu yang namanya rukun Islam. Qalbun mukmin baitullah. Kalau secara syariatnya di Mekah, sudah jelas. Apa yang saya sampaikan ini sudah menyangkut dari yang 5 itu. Rukun Islam yang 5 itu sudah saya sampaikan di penjabaran ini. Lempar jumroh di Mekah. Sudah saya sampaikan di sini. Belajar mencegah nafsu.
supaya tidak dikuasai oleh iblis. Itu hakikatnya lempar jumroh. Ngujuk setan katanya. Ngusir iblis di Mekah. Di situ kan hanya simbol. Semua ada di dalam diri kita kok sebetulnya. Cuma kitanya aja. Semua agama itu jangan nyari di luar. Ada di dalam diri kita sebetulnya. Contoh muter Ka'bah. Sudah jelas saya sampaikan. Kemanapun kamu hadapkan muka kamu, di situ aku ada. Itu kan hakikatnya kiblat. Makrifatnya Allah kiblatnya. Kemanapun kamu hadapkan mukamu, di situ aku ada. Itu hakikatnya muter Ka'bah. Saya nggak pernah ke sana. Tapi dibimbing oleh Allah. Dan hakikatnya itu apa sih tujuannya? Muter Ka'bah, lempar jumroh. Wukuf. Wukuf itu maknanya menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah waktu wukuf. Kalau kita berangkat ke sana nggak kenal Tuhan, berarti kan hanya jalan-jalan ke sana. Sia-sia uang kita. Sampai jual tanah lagi. Setelah pulang tanahnya sudah habis. Jadi muter Ka'bah. Muter di Ka'bah itu hakikatnya setelah kamu pulang katanya Allah. Kemanapun kamu hadapkan muka kamu, di situ aku ada. Ini bahasa ini gak pernah memang disampaikan. Ya tidak salah. Gak pernah mendengar bahasa ini baru sekarang ini dari saya ini. Satu kesatuan itu. Rukun Islam yang 5 itu jangan dipisah-pisah. Ujung-ujungnya nafsu. Sehingga kita tidak kenal Tuhan. Iblis. Makanya kenapa waktu kita manusia itu mau ke haji. Harus punya pakaian putih-putih. Secara hakikatnya apa tujuannya? Ini banyak ini nggak pernah mengkaji ini. Makna pakai baju putih-putih ini. Hakikatnya hatimu harus sama dengan bajumu. Itu katanya Allah. Hatimu harus bersih, putih, seperti bajumu itu. Nih, tak perjelas sama saya. Mungkin mendengar di YouTube, mungkin masih belum nyambung. Belum masuk. Melalui penjabaran saya ini, saya perjelas. Lempar jumroh. Bukan jin yang di sini, iblis yang di sini, katanya Allah. Setelah kamu pulang, ambil batu, pukulkan ke jidatmu itu, katanya Allah. Wukuf lagi. Sampai di wukuf, waktu wukuf gak kenal Tuhan. Apa yang dikerjakan?
Oh, hakikatnya di situ menghadirkan Tuhan. Tuhan sudah bersaksi kita. Selama kita hukum, gak pernah bersaksi, apa yang kita saksikan?